Jelaskan ya kalau bicara mengenai magnet rezeki, bahwa sesungguhnya kita itu sudah jadi magnet buat rezeki. Kenapa? Karena kita itu kan sebenarnya adalah makhluk surga. Betul nggak? Kita tuh makhluk surga karena kita kan keturunannya Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa tuh adanya sebenarnya awalnya di surga. Karena satu dan lain hal, beliau tidak mengikuti atau tergoda dengan SOP sesuai SOP-nya setan ya, maka terus akhirnya dikirim ke bumi. Nah, dan banyak sekali di kitab Al-Quran mengatakan makhluk surga itu kan ajaib sudah, betul nggak? Mau apa tinggal sebut ting jadi gitu ya, ada, nggak usah mikir lagi gitu loh, nggak usah lagi kita doa udah nggak usah, semua yang diucapkan itu adalah doa ya kan, yang kita udah pelajari ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu adalah doa, dan semua doa dikabulkan oleh Allah. Nah, dahsyatnya di surga nanti kita tuh udah berpikirnya positif semua gitu. Nah, kita udah tahu ya apa itu magnet rezeki. Siapa yang bisa jawab apa itu magnet rezeki? Ada yang bisa jawab nggak? Apa sih magnet rezeki? Duduk diam rezeki datang. Iya, duduk diam rezeki datang. Ada lagi? Duduk diam rezeki datang. Bisa memuliakan membahagiakan orang lain. Iya, ilmu untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Bagus. Apa lagi? Melihat Apa Bu? Iya. Satu sama terhubung ya. Betul semua. Jadi tadi kalau bicara mengenai apa itu magnet rezeki, tadi Mbak Is tadi bilang apa? Duduk diam rezeki datang. Kalau gitu kita nggak perlu kerja dong. Iya, kita nggak perlu kerja. Jadi artinya kalaupun kita datang sekarang ke tempat kerja bukan untuk bekerja, tetapi untuk memuliakan, membahagiakan klien, memuliakan, membahagiakan siapa lagi? Atasan, pimpinan ya, memuliakan, bahagian siapa? Teman-teman sejawat kita, memuliakan, membahagiakan bawahan kita ya, itu. Jadi udah nggak ada lagi. Kalau perginya kita dengan niat seperti itu, kira-kira kita sampai di kantor happy apa enggak? Happy ya, happy, kita senyum, nggak ada lagi sikut kiri sikut kanan, ya nggak ada lagi pojokan untuk apa zodiak gitu ya, nggak ada lagi kan? Jadi karena memang kita bukan buat cari uang pergi kerja sekarang, tetapi untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nah, bicara mengenai magnet rezeki sebenarnya wah panjang banget. Kenapa? Karena ada 101 jurus nih. Bayangin, ada apa? Dari mulai landasan magnet rezeki, konsep dasar magnet rezeki sampai ke namanya judulnya kereta bahagia. Nah, yang kita sudah pelajari biasanya selama ini ada berapa jurus? 10 ya. Ada 10 jurus yang itu pun sebenarnya kalau ada yang ikut SMR, siapa yang sudah SMR? Angkat tangannya. SMR awalan. Awalan. Oh, udah. Iya sama Bapak udah ikut SMR. Oh, udah. Udah juga. Nah, di SMR tuh kita belajar berapa jurus? Ayo, masih ingat kan? 3. Bonus 1, 4 jadinya ya. 4 sama kickback ya. Iya. Sebenarnya kalau kita konsisten aja jalanin yang 3 jurus plus 1 jurus bonus itu. Bonus apa? Kick. Itu luar biasa. Mendoakan. Luar biasa. Ingat apa kata Pak Nas? Sesungguhnya ilmu itu untuk Al-Quran itu untuk dipraktekkan. Tangan gini, dipraktekkan gitu ya. Karena kalau nggak dipraktekkan ya sama aja bohong gitu. Makanya kalau ada sampai yang bilang gitu ke saya juga, Aiden, saya udah ikut
SHMR, malah udah ikut THMR, tapi kok belum ajaib gitu. Katanya kalau udah ikut itu ajaib katanya. Ya nggak bisa sampai terbang sih ajaibnya gitu kan. Tapi mungkin juga kali ya gitu. Nah, setelah saya tanya apa yang dilakukan, ya saya masih suka gosip sih. Nah kan, saya kalau ngomong masih belum disiplin kata sih. Nah ya kan, saya masih ya masih asik aja nonton drakor gitu ya kan. Drakor itu luar biasa ya ininya ya. Nggak berani memulai. Nah bener Bu, jangan memulai Bu, dia kayak judi Bu. Dia udah ikut sekali itu penasaran pengen ikut nonton yang selanjutnya. Tapi kalau menurut saya Aiden, Iya. drakor itu tergantung alur ceritanya sih. Iya, mulai kita bahas drakor. Nggak, bukan bahas drakor, maksudnya kalau emang dari sudut pandang tentang ilmu kehidupan ya itu kita perlu ambil. Iya, sebenarnya kan Pak Nasrullah juga naranin kita nonton itu apa namanya, film apa? Yang apa? Yang Islami. Anak kecil itu kan? Bukan. Film ada di film Turki itu loh. Film Turki, aduh apa sih namanya? Usman. Iya, Usman. Usman. Ya, itu kan sebenarnya juga berseri ini banyak banget itu. Ya sama sebenarnya. Semua hal yang kita lakukan kalau kita bisa ambil hikmahnya, ya majuan dikit biar yang nanti baru datang. Nanti ada 2 juta lagi mau datang. Ayo, maju. Saya nggak ngegigit kok. Udah jinak. Iya. Sebenarnya apapun ya seperti pisau lah ya. Pisau itu kan bisa bagus untuk kalau digunakan yang baik, bagus ya buat motong masak-masak gitu ya. Tapi kalau buat yang nggak bagus juga nggak bagus. Ya jadi kayak gitu loh. Nah, jadi yang perlu saya ingatkan sekali lagi, apakah kita sudah mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari? Oke. Nah, baik. Hari ini kita mau belajar mengenai edukasi keuangan, Islamic Financial Literacy. Ya, bicara mengenai edukasi keuangan, ya seperti yang saya bilang, ini nggak diajarin di sekolahan. Saya juga nggak tahu kenapa. Ya, apa terlalu nggak ringan? Tapi kalau nggak dibilang nggak ringan, sekarang Kaila aja hitungannya udah sampai miliaran loh. Saya bingung, miliaran kamu ngitung nih. Ayah aja belum pernah megang duit miliaran gitu ya kan, gitu. Tapi saya di rekening udah pernah sih ngerasain miliaran numpang lewat. Itu dulu waktu orang beli masker sama itu pernah sih miliaran gitu. Ya komisinya ratusan juta aja gitu kan. Oke. Hanya orang-orang tertentu dapat kemauan pendidikan keuangan. Jadi ada sekarang kalau mau sih ya, jadi kayak Duarku itu ada, dia bikin buat anak-anak juga ada. Nah itu tapi tidak murah gitu, nggak murah. Nah mendidik keuangan nggak mudah karena kombinasi dari banyak disiplin ilmu. Itu masuk di situ, nanti ada ilmu parentingnya, ada ilmu psikologinya gitu ya, banyak banget di situ yang itu. Jadi akhirnya memang kita mesti ajarkan. Siapa di sini dari kecil udah mulai dikasih uang jajan sama orang tua? Dari mulai umur berapa Bu? SD. Kelas berapa? SD sudah. Kelas? SD. Soalnya sudah mulai jualan juga. Oh iya, waktu itu lebih canggih. Bu Prapti kelas 1. Dikasih tiap hari. Tiap hari. Yang dikasihnya nggak tiap hari tapi mingguan atau bulanan mulai umur berapa? Kelas berapa? Kelas 4 udah ya. Dikasih sekali berapa? Mingguan. Iya. Ada yang kayak gitu?
Saya dulu juga dari SD kelas 4 juga saya dikasih itu, kalau enggak saya dikasih bekal, nggak boleh jajan ya. Kelas 4 dikasih seminggu, waktu itu berapa ya, berapa sih, 500 apa 1000 perak. Zaman dulu beli bakso masih 50 perak ya, sepiring semangkoknya. Jadul banget ya saya. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya merupakan pendidikan keuangan ya. Jadi nah sementara sekarang ini saya bahkan ada anak yang SD-nya aja masih belum tahu uang 1000 mana, uang 10.000 gimana, berapa kembaliannya itu. Sebenarnya dengan menyuruh mereka anak-anak ini untuk beli sendiri, lalu nanti dia menghitung kembaliannya berapa gitu, belajar bertanggung jawab, itu bagus sekali sebenarnya gitu ya. Nah, perjuangan mendidik keuangan adalah satu jalan keberkahan yang mulia. Ini mulia sekali karena seperti juga pisau ya yang bermata dua gitu ya istilahnya, uang ini juga bermata dua, bisa mengangkat harkat hidup orang atau sebaliknya bisa menenggelamkan kita ya. Dan banyak contoh-contohnya ya, kayak kemarin saya dengar ada pahlawan olahraga kita yang sampai buta karena katanya kena alkohol gitu ya kan. Sidik menyelidik lagi, saya baca ternyata dari orang yang nggak mampu, bapak ibunya terus jadi hebat gitu kan, banyak uang, dia ajak ke sana kemari, tapi terus akhirnya lupa, nggak inget ya, nggak inget diri, nggak inget keluarga gitu kan. Nah, cepet tuh Allah nggak itu nyuntung, masih sayang kalau menurut saya. Jadi teman-teman kalau merasa sekarang mendapatkan cobaan gitu ya, kalau menurut saya itu karena Allah sayang sama kita, justru dikasih cobaan sama Allah. Ya kayak saya tadi cerita sama Pak Sumanto, saya masih ada sisa-sisa dikit sayangnya Allah gitu ya. Waktu tahun lalu Februari tiba-tiba aja gitu lemes, akhirnya nggak bisa digerakin sama sekali sebelah kanan sini, ngomong pelo gitu ya kan, bibirnya mencong gitu kan. Wah itu luar biasa. Tapi alhamdulillah karena saya udah belajar MR, saya langsung ingat kata Pak Anas bahwa itu justru ujian Allah karena sayang, penggugur dosa insya Allah ya. Nah Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Waalaikumsalam. Nah di MR sebenarnya sudah ada jurus-jurus yang belajar mengenai cerdas, yang membuat kita cerdas keuangan, yaitu apa? Ada namanya, kalau teman-teman pernah buka ini, punya Telegram, buka audionya Pak Nas ya. Ini ada nih kerangkeng uang, ini ada nih di itunya Pak Nas, di audionya Pak Nas ya, di Telegram. Menjadi tuan di negeri sendiri ini adanya. Nah, ini pernah beliau ajarkan di training online Magnet Rezeki kedua, TOMR 2. Ada ini. Lalu memilih syariah ini ada, pernah beliau ajarin di MRBA, di Magnet Rezeki Business Academy, yang bagi yang sudah ikut SBMR ya. Islamic Financial Literacy ini dulu pernah juga waktu COMR, Camp Online Magnet Rezeki yang akhir tahun itu pernah. Coba kalau memang udah ikut, lihat lagi. Jadi artinya MR begitu pedulinya ya, begitu pedulinya MR dengan persoalan-persoalan keuangan. Nah, saya mau cerita ini kisah yang betul-betul pernah dialami oleh Pak Nas ya. Jadi pada suatu hari waktu di kantor di MRC, ada orang ngedesak mau ketemu Pak Nas ya.
Sebutlah namanya dengan Mawar karena kita nggak enak ya mau cerita nama sebenarnya gitu. Jadi Ibu Mawar ini dia bekerja udah 11 tahun. Berapa tahun kerjanya? 11 tahun. 11 tahun. Gajinya berapa? 20 juta per bulan. 28 juta per bulan ya. Belum punya rumah. Sampai saat itu udah 11 tahun, gaji terakhir 28 juta sebulan, belum punya rumah, ada uang di rekeningnya 1 juta. Waktu ketemu Panas dilihatin, ini Pak, tinggal sesak rekening saya 1 juta. Ya, punya kendaraan operasional. Jadi yang namanya aset lah istilahnya, harta yang dipunyai hanya kendaraan operasionalnya. Harganya 120 juta. Untungnya udah lunas ya 120 juta. Bayangin. Saya ingat waktu saya baru nikah sama istri saya, sama Mbak Dia. Waktu itu saya nggak kerja. Istri saya bilang, ayah kasih aku 5 juta sebulan, aku juga udah senang. Gitu, ya kan? Gaji 5 juta sebulan, udah senang. Aku baru mau nikah. Iya kan? Terus udah gitu, akhirnya ternyata biaya hidup tidak bisa 5 juta sebulan. Ya kan? Akhirnya, wah bukan, maksud aku tuh bukan 5 juta itu termasuk yang buat belanja-belanja, katanya gitu lagi. Biasa lah ya kan, bisa ngeles kan ya. Itu 5 juta ya buat aku doang. Oh gitu. Oh gitu. Jadi udah di belanja yang lain saya kasih 5 juta tuh baru happy. Untung sekarang udah ikut MR, jadi udah nggak gitu lagi ya. Dikasih berapapun terima ya. Sekarang terima, dengan penuh sukacita sekarang kasih berapapun. Nah, terserah Allah. Terserah Allah. Pada terserah suami, terserah Allah. ini hal ini nih sama persis dengan saya. Jalan-jalan segala macam. Saya waktu terakhir saya di suatu bank internasional ya, dengan posisi Assistant Vice President, gaji saya 31 juta. Terus udah gitu tahun 2012 saya mengundurkan diri itu ya. Itu nggak ada, malah adanya amanah senilai 1 miliaran kartu kredit 10 kartu. Satu kartu kredit limitnya 100 juta kurang. Ada yang 200 juta, ada yang 100 juta. Terus rumah belum lunas, kredit sama kantor. Begitu saya keluar dari kantor, tadinya 0%, kredit itu langsung ada bunga biasa, gitu, langsung debt collector datang. Jadi wow, keren banget. Nah, artinya hal ini kalau menurut Bapak Ibu sekalian lazim nggak sekarang ini? Banyak nggak orang yang kayak gini? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak belajar literasi keuangan. Jadi bawaannya begitu ada uang langsung mikir ini enaknya diapain? Gitu, enaknya dibelanjain apa ya? Ini jadi istilahnya udah lebih dulu rencana yang mau dikeluarkan daripada uangnya masuk. Pernah nggak kayak gitu? Saya dulu, astagfirullahaladzim, saya dulu di perusahaan tuh ada koperasi bisa simpan pinjam, tapi banyaknya pinjamnya gitu kan. Itu lucunya, astagfirullah, itu bukan setahun nih udah lunas, yang setahun belum setahun udah mikir, oh iya besok kan udah mau lunas, mau apa lagi ya, mau beli apa lagi. Masya Allah, kayak gitu banget gitu loh. Sama kayak sekarang saya cerita mobil saya nggak pernah beli mobil lama, mobilnya itu lebih dari 5 tahun, karena biasanya kalau sudah 5 tahun tuh ada aja jajannya banyak gitu ya. Nah,
Tapi caranya saya adalah begitu mau udah 5 tahun, yang lama saya jual, begitu dapat uangnya saya jadiin DP, cicil lagi 5 tahun, saya jadiin DP, cicil lagi, gitu. Betah banget ya Pak Ninggu. Jadi akhirnya nggak habis-habis. Dan kemarin diulang lagi di suatu kajian dikatakan bahwa kalau kita punya amanah itu nanti kalau meninggal nggak diterima di mana-mana gitu loh. Saya jadi kita hidup buat apa dong kalau gitu, ya nggak? Buat apa kita hidup? Hidup kan kita buat nanti di akhirat. Kalau kita terus sampai meninggalnya masih ada amanah dan terkatung-katung gitu loh, kita di surga enggak, di neraka enggak gitu, terus buat apa kita hidup? Nah, Bapak Ibu sekalian, yang gajinya segitu besar aja nggak mampu mengelola keuangan, apalagi yang gajinya di bawahnya. Apalagi yang gajinya di bawahnya, gajinya segitu aja dia nggak mampu mengelola keuangan. Kan logikanya gitu, tapi sebenarnya enggak kayak gitu. Hidup ini matematikanya jangan pakai matematika biasa, pakainya matematika Allah. Saya begitu mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, wah semua datang, semua nagih, dan saya untungnya ketemu Pak Nasrullah. Saya bikin perusahaan, saya dapat jam sostek. Jam sosteknya itu 700 atau 700 juta kalau nggak salah. Terus saya masukin investasi, saya bikin perusahaan. Saya ikut Steven namanya dulu, bikin cabang. Wah, bayar cabangnya. Duitnya voucher, kan beli voucher di awal, vouchernya habis, duitnya nggak ngumpul, sendirian. Alasannya, karena saya masih sendirian. Jadi waktu itu belum nikah lagi gitu kan, udah masih sendirian. Coba sambil nikah kali enggak, gitu kan? Nikah, tapi karena masih ada bawaan, kalau saya sama istri saya ngebawa yang nggak bagus dulunya gitu ya. Orang membawa yang enak gitu aja, nggak tahu mau aja mas saya. Makasih sayang. Peletnya. Padahal udah saya bilang loh, saya ini. Dia beda, Aiden. Iya. Yang matang memang beda. Iya. Yang berpengalaman sih. Beda masih. Iya, jadi masih aja gitu, aku mau gitu ya kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga fenomena yang terjadi sekarang ini adalah ini, banyak yang kena ini. Ada pinjol lah, judol lah, judi online ya. Ada kripto lah, ada flexing, investasi bodong. Crypto money itu katanya uangnya dibeliin nanti dia berkembang biak. Bingung saya kok bisa berkembang biak gitu duitnya gitu ya kan. Gitu. Ada yang kena investasi bodong. Ayo sekarang investasi sekarang juga, ditunggu sampai hari ini. Masukin 10 juta. Awalnya dia nggak gede-gede. Awalnya 250.000. Wah, kan masih bisa nih. 250.000 nanti bisa dapat 500. Misalnya. Udah dikasih dulu sama dia 500. Nah, tapi sebelum 500 ini mau dikasih, nih kita mau transfer nih, ibu nggak sayang duitnya nih, ini mendingan 500-nya dimasukin lagi aja, gitu. Kita bilang, iya udah masukin aja lagi. Terus tanyain, mau nambah lagi nggak? Sampai udah besar jumlah uangnya, tetap nggak bisa diambil. Dan herannya saya, masih banyak yang mau ikut gituan. Ya, di grup-grup Mahner Rezeki itu banyak yang ini cerita. Bahkan maaf banget, ada yang udah ikut training lanjutan yang di kita gitu ya, masih ada tergiur sama begituan.
Karena apa? Oh iya. Nah, tuh kan. Nah, apa namanya? Karena ini tadi prinsip ekonomi yang diajarin ke kita apa? Sama di sekolah dulu. Bagaimana? Prinsip ekonomi yang diajarin. Kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan cara modal sekecil-kecil. Itu kalau bahasa Inggrisnya kita diajarin jadi orang yang greedy. Greedy bahasa Inggrisnya tahu artinya apa? Nah, iya dong, iya kita modal sekecil-kecilnya untuk dapetin yang sebesar-besarnya. Greedy-nya kita itu namanya. Nah, itu yang tertanam tuh dari kecil, tuh sehingga akhirnya kita cobalah bikin usaha. Ini dikeracein dikit aja lah. Ini udah ini ini poles aja dikit biar itu bisa jual yang nggak mahal, nggak murah, ya kan? Biar dapat untung yang gede-gede. Akhirnya seperti yang pepatah mengatakan, easy come easy go. Uang itu gampang dapatnya, akhirnya gampang melepasnya. Saya pernah dapat bonusnya itu agak-agak nggak benar. Jadi uang terima kasih lah. Dulu pernah dapat waktu kerja di bank itu ya. Saya melolosin kredit seseorang, saya dikasih uang. Saya bisa ngabisin duit dalam setengah hari. Dari dapatnya di transfernya siang, malam habis itu 50 juta. 50. Ya, beli langsung begitu di rumah. Ini aku punya nih, tapi bukan sama yang ini. Ini aku punya nih, terus yuk kita belanjain. Saya mau beli perabotan rumah, belilah yang jadi. Satunya yang 20 juta lah, 10 juta lah, mejanya aja udah. Habis, bener-bener habis. Easy come, easy go. Jadi kalau orang-orang yang di sana bilang, yang belum belajar MF bilang uang setan dimakan setan katanya. Dimakan iblis. Dimakan iblis. Oh, setan dimakan iblis. Uang setan dimakan iblis katanya gitu. Ya. Nah, ini realita yang memang nggak bisa dimain-mainin. Saya pernah dibacain tulisan tangan. Saya belajar ilmu tulisan tangan dan anak saya waktu itu masih kelas 6 SD kalau nggak salah. Dia bikin tulisan. Saya mau pergi ke luar negeri waktu itu, di paspor saya diselipin nama dia, post-it, tulisannya pakai bahasa Inggris. Artinya tuh hati-hati ya ayah. Namanya Ninda, anak pertama saya. Ninda, sayang ayah, semoga sehat selalu. Terus saya posting di FB. Itu yang membuat saya akhirnya tertarik belajar grafologi namanya, yang mau membaca tulisan tangan. Dia langsung japri saya, teman saya itu. Eden, ini hati-hati, anaknya sudah mulai mendefinisikan keuangan tuh sudah mulai nggak tepat. Jadi dia ingin aja mau cari uang banyak-banyak. Udah mati saya astagfirullah. Tapi saya nggak sadar, oh dia cerminan saya. Karena waktu itu kerja saya luar biasa. Saya ngalahin Kartini waktu itu. Pergi gelap, pulang gelap. Kartini ini habislah gelap, terbitlah terang. Ini kan gitu. Saya pergi gelap, pulang gelap. Dan ya anak hanya ketemu, ya untungnya saya masih ada Sabtu Minggu yang saya bela-belain banget gitu. Nah, ini serius Bapak Ibu sekalian, serius banget. Berhasilnya Bapak, mohon maaf, karena Ibu. Sebaliknya juga begitu. Saya suka mengamati, karena saya di HRD dari dulu. Saya suka mengamati orang-orang, coba deh Bapak Ibu iseng-iseng sekarang ya, lihat ya, orang-orang yang ditangkap KPK, laki-laki maupun perempuan.
Kalau laki-lakinya lihat istrinya, pasti serem-serem muka istrinya. Iya kan? Pasti wah rambutnya yang bagaimana gitu ya. Oh ya kan gitu ya, yang sasapnya gede banget gitu ya. Saya sering ngamatin. Kalau yang benar-benar yang perempuan yang masuk KPK itu memang lihat aja sendiri udah galak juga gitu. Jadi memang ibu-ibu nih, bagaimana ketika suami ngasih duit 100.000 dengan ketika suami ngasih 50.000, mukanya sama ademnya, senyumannya sama. Enggak mudah ya ini. Wah berat, Enggak mudah. jujur nggak mudah ya gitu. Tapi itulah karena gini, sejudes-judes tidak baiknya si laki ya. Ini saya juga meneliti secara nggak langsung ya. Sekeras-kerasnya seorang laki-laki ya, nggak lembut-lembutnya laki-laki, sebenarnya kepikiran loh sama dia. Betul lah? Iya. Nih depan kita sih, wah tuh suami kayaknya, wah tega banget sih lu ngasih duit gua 50.000 gitu, dia dapet apaan nih ini hari gitu ya kan. Tapi sebenarnya begitu ketika dia melihat istrinya tes gitu atau diem aja makasih ya, ternyunya minta ampun. Saya pikir bohong lah kalau suami nggak punya hati, sampai nggak punya hati ya, mau dia diem aja, dia happy aja, itu udah ada yang nggak benar lah berarti kan gitu. Tapi kalau laki-laki yang benar, saya pikir dia akan benar-benar nggak bisa tidur, benar-benar begitu pergi kerja, ya Allah. Itu yang sekarang saya alami, Bapak Ibu sekalian. Saya begitu saya pergi gitu ya, saya mau ayah ngasihnya segini aja ya. Iya nggak apa-apa, soleha banget. Saya sampai cium-ciumin, makasih ya. Tenang aja dipijit-pijitin, ayah pasti bisa gitu. Pasti digituin saya sama dia. Gitu. Bapak ketawa. Pasti pengen kan Pak? Ada rahasianya Pak. Nanti dibisikin Pak sama istri. Itu di jalan tuh seikhlas-ikhlasnya istri, di jalan tuh si laki-laki pas mikir loh. Bohong aja kalau dia tuh merasa tenang aja tuh nggak. Kecuali kalau dia udah nggak sayang sama kita ya, itu beda. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa mengatasi itu, apa caranya? Ya kita mesti cerdas keuangan. Ya, cerdas keuangan kita. Baik, saya mau tanya sekarang sama Bapak Ibu sekalian, apa sih bedanya kaya dan tidak kaya? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa bedanya kaya dan tidak kaya? Ayo Bapak, namanya siapa Pak? Iya, namanya siapa Pak? Muhammad Khair, oke. Apa bedanya orang kaya dan orang tidak kaya, Pak? Orang kaya punya banyak duit. Iya. Tidak kaya? Nggak banyak duitnya, gitu. Nah, apa lagi? Apa bedanya ibu-ibu nih? Siapa yang tahu ibu? Menurut ibu, Bu siapa Bu? Namanya Bu? Ibu, apa bedanya orang kaya dan tidak kaya? Apa Bu bedanya? Ayo, masa nggak tahu? Nggak, di sini nggak ada yang nggak benar Bu. Semua jawaban benar. Tenang aja. Apa Bu? Kita lagi belajar. Ayo. Apa bedanya orang kaya dan orang tidak kaya? Orang kaya banyak Tunggu. Ini dulu. Iya Bu, gimana? Sama dong sama itu tadi. Sama ya Bu ya?
Orang kaya, ayo bapak. Tersedia gitu ya Pak. Gitu. Orang kaya mau apa aja tersedia ada. Kalau orang nggak kaya mau apa aja? Pikir dulu. Nggak bisa. Oh. Iya. Iya. Iya Pak. Benar ini tuh, benar ini. Iya. Gimana? Karena saya merasa kaya ya. Iya. Apa nempel bundarannya? Orang kaya gitu. Saking kaya orang kaya. Jadi Gimana, Bu? orang kaya yang merasa cukup. Iya. Jadi guru saya bilang kamu pertahankan qanaah. Qanaah. Gitu, ya. Artinya apapun yang Allah berikan itu ya cukup. Artinya ya saya merasa cukup gitu loh, dengan pas butuh ini cukup. Iya, Ustaz mau ini ada gitu ya. Yes. Coba kita lihat grafik ini ya. Ini. Gini, orang tidak kaya. Berapapun yang masuk ya uangnya, keluarnya sama aja, malah lebih. Saya dulu pemasukan saya 31 juta netnya, pengeluarannya 35, kadang-kadang 40 sebulan. Itu orang tidak kaya. Ada lagi nih orang yang merasa kaya. Orang merasa kaya adalah uang masuknya itu dibuatkan beban yang membuat dia makin lama makin terbebani dengan beban keuangannya. Ini saya dulu orang yang merasa kaya. Orang yang merasa kaya. Tadi kita gajinya cuma 30 juta. Seolah-olah gaya hidupnya 35-40 juta. Merasa kaya kan? Ya. Belum cukup untuk bisa beli mobil yang harganya 500 juta. Maksain beli yang 500 juta. Belum cukup punya rumah yang nilainya 1 miliar, maksain. Nanti gampang. Gajinya misalnya 30 juta, cicilan buat rumahnya aja udah 15 juta. Saya dulu di bank, saya tahu persis bank akan ngasih ACC orang untuk kredit, maksimal cicilannya itu adalah 30% dari penghasilan tetap, dari gajinya dia, gaji net setelah dikurangi pajak. Bayangin cuma 30%, tapi itu pun nanti dia lihat lagi nih. Ini kalau yang yang menilainya itu penilainya yang benar ya. Penilaian yang benar nanti tanya lagi, ibu punya apa lagi kredit, apa lagi tempat yang lain. Nah, begitu ada kredit yang lain dihitung cicilan berapa, ini segini. Ditambahin nama ini, begitu lebih dari 30% dia nggak mau ngasih. Harusnya. Walaupun bisa diatur. Nah, itulah yang bisa diatur, itulah yang akhirnya membuat persoalan di kelak di kemudian hari. Kenapa? Apalagi kalau kredit kayak rumah ya, kredit yang enggak cepat waktunya. Ya, jangankan itu aja lah. Jangan gitu. Hari ini, sekarang ini saya masih ngomong, bisa jadi pulang saya udah nggak ada loh, kan gitu. Ya enggak? Kita kan nggak tahu rahasia Allah. Apalagi kita mau main-main sama waktu, 10 tahun lagi bisa lunas kok itu. Wow, keren banget. Iya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang kaya, gimana cara orang kaya? Adalah aliran uang masuknya dibeliin aset sama dia, yang akan berbalik menjadi penghasilan di kemudian hari. Tuh, itulah orang kaya. Bukan yang banyak uang aja. Banyak uang justru pengeluaran juga banyak, itu bukan orang kaya. Nggak kaya-kaya. Ya Pak? Ya Bu?
Ibu jangan bilang tuh bapak tuh pernah kayak gitu tuh. Jangan, ibu ada andil di situ. Bapak mungkin begitu karena ngeliat muka ibu memelas terus setiap pulang, iya nih pak, pengen banget mau beli itu, nggak dapat juga sampai sekarang. Suami kan merasa harga dirinya dong. Wah, dulu waktu saya lamar dia nih, dulu berapa laki-laki yang saya sisihkan kan gitu. Iya kan, saya singkirkan. Saya dulu sebenarnya saya juga menyingkirkan berapa banyak ini, tapi kok mau, tapi dengan jujurnya gitu kan bilang mau aja gitu ya, nggak tahu juga sih. Padamu kata Budi. Gitu. Nah, coba nih bayangin, ini sama ini nih banyak sekali di Indonesia. Orang tidak kaya dan orang merasa belum saatnya, maaf banget, punya iPhone 15 gitu ya. Oh bisa kredit kok ya. 0%. 0%. Ya udah deh, beli deh. Gesek lah kartu Gaji kredit. ayah segini. Oh ya udah bisa. Gak tahu, tiba-tiba gitu ya. Saya nggak nyindir loh. Maaf ya, maaf. Saya nggak nyindir ya. Bukan saya. Tuh bapaknya tuh. Tuh terdakwanya bapaknya tuh. Mewakili, saya dulu juga gitu, Pak. Enggak, ini semua benar. Tapi inilah yang mesti kita, mudah enggak mudah. Tapi mesti. Nah itulah gunanya saya salut ibu bapak mau hadir dua-duanya suami istri. Bapak sama istri datangnya. Nah alhamdulillah, bapak itu apalagi saya salut banget. Mau sama istri sama anak malah dibawa ya, yang udah minta beli handphone. Ini suami istri. Oh enggak, ini kita. Karena apa? Karena nggak mungkin terjadi pada suami Anda kalau nggak karena Anda, ibu-ibu. Kalau saya malah yang ada Hmm. si ayah gini, itu bisa dicicil. Kalau ngomong jangan dicicil, cash kata saya gitu. Nah, Pusing saya ada nih. iya, itu kan karena udah instan magnet rezeki. Dari dulu Aiden saya. Oh iya, banyak ya itu banyak wanita sebenarnya yang memang istri saya juga nggak suka sih. Dia diajarin sama orang tuanya dari dulu. Sama Aiden. Ada Sama. beli nggak ada ya udah Iya. gitu. Pola asuh ya. Kalau asuh, kalau asuhnya dulu emang kita kumahan kewae. Kita pedagang banget dulu. Saya dari ajarannya pedagang banget. Mengeluarkan modal sedikit-sedikit ya, menghasilkan untung Saya sebesar-besarnya. ini orang Padang ya. Iya. Tapi saya nggak kayak gitu banget. Tapi maksudnya, tapi itulah yang terjadi. Nah, yuk kita pelajarin apa sih aset, apa sih tadi ada beban, ya kan? Apa sih yang termasuk aset, apa sih yang termasuk beban? Ini dia. Aset itu misalnya adalah apa? Emas, properti, bisnis sampingan, rumah sewa, rumah baiti janati. Nah ini rumah baiti janati ini aset. Apa itu rumah baiti janati? Pesantren, kita nyumbang pesantren itu rumah baiti janati, itu aset. Jangan salah. Ya sekarang ada wakaf untuk jalanan di PKR, pesantren Ngauri Rozikin misalnya. Bapak Ibu ikutan di situ, berapapun pun Anda punya uang, itu aset Anda buat di surga nanti. Ada kan hadisnya yang mengatakan kalau saja orang-orang yang saat ini ada di kubur boleh memohon, dia akan memohon untuk kembali hidup dan bersedekah, Bapak Ibu sekalian. Itu pentingnya sedekah. Kalau ada, itu hadis sahih ya. Riwayatnya saya nggak apa Bukhari apa bukan. Tapi sahih.
ya. Kalau ada dikabulkan sama Allah gitu, yang sekarang udah meninggal itu, dia minta sama Allah dihidupin lagi. Buat apa? Bukan buat sholat, bukan buat memuliakan bagian orang, tapi bersedekah. Kebayangin besarnya ya. Nah, kendaraan sewa, saham syariah dan lain-lain itu aset. Sehingga apa yang didapat dari aset ini? Dapatnya keberkahan, dapat silaturahim, jaringan ilmu seperti mana rezeki, sedekah, sehat dan lain-lain. Tuh. Dan ketika kita bersedekah itu, melihat orang bahagia itu rasanya nggak bisa dibayar. Seneng gitu, atau makasih ya, makasih ya, makasih, aduh, itu bahagianya nggak terkira. Nggak bisa dibeli, digantiin. Kayak orang lagi mancing, lagi kena ikannya tuh ditarik tuh, ada orang mau beli, saya beli, dia nggak mau, orang yang mancing pasti. Ya nggak Pak? Orang hobi mancing nih, dari tadi nungguin, begitu udah dimakan pancingnya gitu kan, lagi narik gini, orang bilang, "Cing, saya bayarin." Enak aja lu, gua nungguin dari tadi gitu kan. Sama ini dia. Sedang sehat itu semua yang didapatkan. Beban, apa aja termasuk beban? Kredit, utang atau amanah, tuh, piutang, ini satu lagi, piutang, minjemin. Bapak Ibu sekalian, di magnet rezeki kalau bisa tidak ada utang piutang, ya. Minjemin jangan juga. Kenapa? Nanti jadinya nggak benar. Kalau mau Anda ada uang, kita tahu orang itu perlu. Udah. Kalau bilangin pinjemin tapi Anda ikhlasin. Karena kalau enggak ntar jadi berantem. Meskipun untuk kebaikan orang itu jangan dibilangin saya kasih aja, jangan. Oke, kapan mau dibayar Pak? Ya seminggu lagi. Dalam hati kita, ya udah, walaupun dia nggak bayar ini saya sedekah dalam hati. Karena kalau Bapak Ibu bilangin, ya udah saya kasih, tapi lama-lama kebiasaan jadi tukang minta-minta. Iya benar, ada itu orang kayak gitu. Lama-lama, dia aja enak, dia nggak mau minjemin tapi pasti dikasih. Iya digede-gedein aja, saya pinjam 10 juta, dikasih juta gitu kan. Wah kalau gitu saya pinjam, bilangnya mau pinjam lagi aja, pasti dikasih. Nggak apa-apa, oke saya pinjemin, tapi dalam rangka mendidik dia. Dan begitu dia hari hanya misalnya belum bayar, saya mundur ya seminggu lagi. Itu selama seminggu itu amalannya tuh senilai tiap hari itu dapat tuh amalannya. Gitu. Lalu apalagi piutang rumah, kredit rumah, kendaraan, kredit kendaraan, traktir berlebihan. Ayo, ini siapa nih? Kongko, barang-barang lucu. Ayo, itu siapa tuh? Ih lucu ya. Aku lihat bunda. Ih lucu ya, gitu kan? Nah, ini barang-barang lucu, hati-hati. Sehingga apa yang kita dapatkan dari yang beban ini? Dosa, riba. Riba ini hukumnya tahu kan? Bagikan berzina dengan orang tua sendiri, permusuhan, ya, jadi hubungan nggak baik, jadi persaingan, mubazir, kebodohan, nggak sehat. Itu dia. Nah, baik Ibu sekalian, pola keuangan yang sehat itu adalah ini pemasukan kita lariin ke ini, kuning ini adalah investasi, ya. Lalu ini juga investasi, kita balikin lagi di pemasukan. Pengeluarannya, jadi ini yang biasa, ini baru yang biasa, sama semua. Pengeluaran yang merah ini pengeluaran yang tadi yang nggak sehat, misalnya baik yang sehat yang tidak sehat. Ini yang nggak sehatnya nih, ini pengeluaran sehat. Ini sama besarnya. Kita rubah jadi kayak gini. Jadi kita rawat zona hijau, itu adalah penghasilan kita rawat dengan cara memuliakan, membahagiakan orang lain.
kita perkecil zona merah pengeluaran ini jadi segini, ya. Perbanyak zona orange-nya, naik, perbanyak juga dalam zona biru, kayak gini. Langsung bayar pakai Zona biru itu investasi, Pak. Nah, investasi kayak ke rumah, emas yang besar, yang besar. Kalau ini adalah investasi tapi masuknya kecil, kayak misalnya sedekah gitu, kayak gitu. Sehingga pengeluarannya lebih kecil, nah pemasukannya jadi lebih besar. Ini yang sehat. Jadi kita nanti akan mengenal zona ungu apa, misalnya zona kuning. Ini zona kuning pengeluaran untuk infak sedekah. Nah, MR dalam rangka mengedukasi itu kita punya alat yang bisa untuk sambil main. Nah, karena kan orang kita kan gitu ya, orang udah gede pun biasanya lebih gampang masuknya daripada kayak saran saya nih. Pasti teman-teman juga udah bosen nih dengerin Aiden aja gitu kan, lebih baik mau main. Nah, kita ada Mr. Finso, ini MR ini dari Magnet Rezeki. Finso ini adalah Financial Solution, ya. Ini board game finansial pertama di dunia, ya, yang berhasil kita bikin oleh Pak Nasrullah beserta seorang profesor, ya, sahabat beliau, dan sedang kita galakkan, ya. Nah, ini kayak gini, nanti ada itu bermainnya kita coba. Jadi ini kita mulai dari start 1, 2, 3 itu ada jalannya seperti di monopoli, ya, seperti monopoli. Nah, masing-masing warna ini nanti ada kartu yang bisa diambil. Ini dikit ini. Jadi ada kartu hijau, zona pemasukan, ya, kartu hijau. Ada juga zona pengeluaran, kartu merah. Ada bisnis investasi. Yang biru ini siswa. Ini kuning, tadi yang kuning tadi, ya. Ini adalah keberkahan rezeki, dan ungu lembaga keuangan. Gitu. Ini kartu semua ini ada artinya nanti, ya. Ini bisa nanti bisa dapat ini, ada macam-macam. Nah, di sini masing-masingnya nanti bisa jadi dapat menambah pundi-pundi kita, tetapi sebaliknya juga bisa mengurangi pundi-pundi kita. Ini pemasukan, ya. Ini untuk lebih ininya kita langsung main aja. Nah, tolong kalau mau main kita bentuk satu kelompok. Ini berapa orang ya, saya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14 orang. 14 dibikin 3 ya, 3 kelompok. Iya. 3 kelompok jadi 4 ada yang 4 atau 5 ya? Ada yang 4 ada yang 5 ya? Oh enggak, iya. Ya, nanti ada Kaila main paling. Iya, 5 karena mesti 5 ya. Iya, nggak apa-apa, bisa juga kan 1 dikurangin. Iya, ada 4 meja berarti ya. 5 Oke. meja, Hah? 6 sama bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya tadi, bapaknya sendiri aja kali. Iya, 1, 3. 2, 3, 4 tuh pas. Enggak, tapi 4 aja sama Empat bapak-bapaknya. ya kan? Ya, ada yang berdua kan. Nanti ada yang jadi Baitul Mal aja. Oke, kalau gitu 4 main deh. mau di saya ngatur dari 1 2 3 4 gitu. Iya, oke. Ibu hitung Bu dari 1. Bilang 1 gitu. Bunda 1, 2, Udah. 3, 4. Ibu 1 lagi. Bunda ini 1. Berarti 2, 3, 4. Kakak 1, 2, 3, 4, 1. Oke. Yang 1 sama yang 1, 2 sama yang 2, 3 sama 3, 4 sama 4. 4. Ayo sama 4. Bawa kameranya siapa? Aku nggak bawa, katanya nggak bawa. 4 sama 4. Ayo siapa yang Iya, dapat 4? agak cepat.
Kita mulai 4 sama 4, 1 sama 1. Iya, diingatkan tadi. 4 sama 4. Bu Reni tadi 4. Oh, 4. Iya berarti 4. Bu Reni tadi 4 ya? 1, sorry. 1. Bu Reni 1. Yang laki-laki di sebelah sini 4. Per 3 doang. Biko 3 sama Biko. 3 yuk. Kita cuma bertiga. Dua tadi siapa yang jawab? Tadi mau jawabinnya jadi cuma buat ngucapin tadi ketinggat. Jadi satunya kan tadi ada dua. Berapa? Satu, pokoknya yang angkanya nyebutin satu ngumpul di sini. Yang dua di sini. Yang 2, 3, 3. Dua di dua. Yang tadi dua siapa? Dua. Buatnya ada dua orang kan kemudian. Yang 3 butuh 3. Satunya juga ada dua orang. Jadi gabung. Apa itu Buren? Mau 1. Pokoknya yang nyebut angka 1 di kelompok 1, kelompok yang satu. nyebut angka 2 Ya, di kelompok 2, satu. yang nyebut angka 3 kelompok 3, yang nyebut angka